Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tidak keluar maknanya. Baik. Walahul hamdu. Sudah selesai belum nyatetnya? Sudah? Walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Artinya apa? Artinya Allah, Rabb kita semua adalah zat yang kita wajib memujinya. Kita sebagai hamba Allah hendaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita? Bukankah Allah yang telah memberikan makan kepada kita? Bukankah Allah yang telah memberikan ketenangan dalam hidup kita? Bukankah Allah yang telah menghidupkan kita dari kita tidur kemudian kita dibangunkan oleh Allah? Kalau semuanya Allah yang memberikan, maka kita ucapkan walahul hamdu. Ya, pujian hanya milik Engkau. Ya, baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, di sini nih bisa jadi satu kajian sendiri nih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya bagaimana? Pertanyaannya begitu ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi gini Ibu-ibu. Allah Rabb kita semuanya itu maha berkehendak, maha berkuasa. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, bahaya kepada sesama makhluk kalau Allah belum berkuasa untuk memberikannya. Ketika kita membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kita yakini betul bahwa kekuasaan Allah itu begitu luar biasa. Kita itu nggak usah takut, nggak usah banyak pikiran. Kita masih punya Allah. Allah yang segala kerajaan miliknya, Allah yang kekuasaan miliknya. Nggak mungkin manusia bisa diberikan kekuasaan kalau Allah belum berkehendak. Maka di sini disebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah adalah zat yang maha berkuasa. Ini ada kaitannya dengan masyiatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu zat yang maha berkuasa. Tidak ada yang berkuasa di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslimah, teman-teman, hendaknya jangan merasa gelisah terlalu berlebihan, takut berlebihan. Kenapa? Karena kita punya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi Masya Allah ya, ketika kita membaca dari awal tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kita sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, catat ini baik-baik. Jadi kita sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar sedang memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini banyak banget Ibu-ibu. Ya, banyak para ulama membahas ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Di antaranya kalau kita baca 10 kali, maka kita seperti membebaskan 10 budak, kan gitu ya. Dan bacalah ini. Bahkan ya, Masya Allah Ibu-ibu, saya ingat kejadian tahun 2004. Ya, betul 2004. Ini 2026 kan ya? 2024, maaf, 2024. Saya kok ya malah bingung, 2004 itu waktu saya nikah, 2024. 2024, ya alhamdulillah, wa syukurulillah, masya Allah, tabarakallah. Allah pertemukan saya kembali dengan guru saya.
Ya, guru masih hidup. Ya, dulu beliau mengajar saya di Yaman. Dan beliau adalah sosok yang saya kagumi betul. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi saya ngefan ke beliau. Masya Allah ya. Saya suka dengan metode yang beliau ajarkan kepada kami. Saya suka dengan akhlak beliau. Saya suka dengan kehidupan beliau bersama anak-anaknya, bersama keluarganya. Ya, wala yuzaki 'alallahi ahada. Masya Allah, bahkan Masya Allah, tabarakallah, ya kami sudah seperti keluarga sendiri. Karena dulu putri-putri beliau juga dekat dengan ana, dekat dengan saya. Ya kita, alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah, ya saling hubungan kita alhamdulillah baik. Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu lihat nih. Kalau kita mencintai seseorang, tolong dicatat baik-baik. Diingat-ingat deh, nggak usah dicatat, diingat-ingat. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, maka rindu kita itu ada rasa. Gimana ya jelasinnya? Ini kayaknya kalau masalah-masalah cinta ini sesuatu yang nggak bisa diungkapkan tapi bisa dirasa gitu ya. Boleh nggak kita mencintai guru kita? Boleh. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah telah menitipkan kepada beliau ilmu. Ya, yang Allah tidak titipkan kepada orang lain gitu loh. Maka ketika saya mencintai guru saya itu karena Allah. Subhanallah ibu-ibu, lama kami tidak jumpa. Kami pulang dari Yaman tuh 2010. Beliau waktu itu pulang ke kampung beliau. Kalau tidak salah ya 2009, berarti terpaut. Coba hitung 2024. Terakhir kita ketemu 2009, berapa tahun? Yang ahli matematika. Berapa tahun? 16. Hah? 15. Oke. 15 tahun kita nggak berjumpa. Subhanallah, subhanallah. Waktu hajian, ya. Alhamdulillah tetangga saya, subhanallah, ngontak saya, tetangga waktu di Yaman. Terus beliau bilang ke saya dulu waktu di Yaman dipanggilnya Ummu Yasir. Ya, Ummu Yasir. Ya, guru kita itu loh, Ustazah Syekho Fulana itu lagi berangkat haji. Allahu Akbar. Langsung ibu-ibu saya langsung, ya Allah, saya waktu itu langsung berdoa, ya Allah pertemukanlah saya dengan beliau. Karena yang namanya di Mekah tuh Bu, walaupun kita udah janjian, kalau Allah belum menghendaki untuk kita bertemu dengan seseorang, nggak bisa Bu. Ada aja halangannya. Iya nggak ibu-ibu? Ya, tapi kalau Allah mudahkan untuk kita bertemu dengan seseorang dari negara lain, misalnya ya di kota Mekah atau Madinah, maka mudah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan panjenengan semuanya untuk bisa ke kota Mekah, ke kota Madinah, dan semoga Allah ya yang sudah pernah ke sana, semoga Allah kembalikan lagi ke sana. Amin. Nah akhirnya saya alhamdulillah minta nomor telepon beliau dari tetangga saya itu. Ada nggak nomor beliau? Karena saya udah terputus, sudah nggak punya nomornya. Kata beliau ada. Saya dikasih nomornya, saya hubungin beliau. Assalamualaikum ya Syekhoti, wahai guruku, wahai Syekhoku. Saya Ummu Yasir dari Indonesia, saya ada di Mekah. Katanya kamu ada di Mekah, betul. Saya pengen ketemu. Waktu itu ibu-ibu, jarak antara apartemen atau hotel yang kami tempati dengan hotel beliau cukup jauh. Ya. Kalau naik taksi, zaman waktu hajian itu kan lagi mahal-mahalnya naik taksi. Itu cukup ya nggak seperti biasanya ya. Akhirnya Masya Allah tabarakallah saya janjian, alhamdulillah ketemu cuman sebentar, ketemu setengah jaman lah ya. Terus saya diantar oleh Ustadz Hanan, ya diantar naik taksi, saya masih ingat ya. Beberapa jalan sudah ditutup, akhirnya kita jalan kaki siang-siang itu pada duhur, panas-panas ya. Kalau di Mekah panasnya 45 derajat ya. Nah itu alhamdulillah bisa ketemu sama beliau. Masya Allah luar biasa senangnya Bu. Sampai kita itu rangkulan tuh nggak kita lepas. Kalau orang Arab kalau salaman kan cipika-cipikinya lama banget itu ya. Sampai ya Allah sampai tak terasa air mata tuh netes, saking kangennya, saking rindunya. Kata beliau Masya Allah ya, saya senang ketemu sama orang-orang yang dekat dengan Allah itu. Dalam pertemuan tuh bukan ghibah, bukan gunjingan yang kita obrolkan, bukan orang lain, bukan. Tapi kita saling mengingatkan. Maka kata beliau, wasiat beliau, nasihat beliau kepada saya waktu itu. Katanya ya Ummu Yasir, wahai Ummu Yasir, ya. Kalau di Yaman, kalau Aib, kalau manggil namanya. Jadi saya dulu waktu di Yaman bukan Aziza tapi Ummu Yasir, ya. Ya Ummu Yasir, kata beliau, usiki, saya berwasiat kepadamu untuk banyak-banyak zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata beliau, sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya. Enggak ada hitungannya, kata beliau. Jangan sampai lisanmu enggak berzikir dengan zikir ini, kata beliau. Kamu akan merasakan banyak manfaatnya. Minimal orang yang baca zikir ini, kata beliau, mendawamkan baca zikir ini, maka Allah akan wafatkan ia dalam keadaan membaca la ilaha illallah.
Bukankah itu adalah sesuatu yang kita harapkan ibu-ibu? Ya, kita pengen diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita membaca la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah, ya man mata ya wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang dia di akhir kehidupannya membaca, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala membaca kalimat la ilaha illallah, maka Allah masukkan ke dalam surga. Kan itu luar biasa, menang ya. Maksudnya kan gini ya ibu-ibu, kita itu kenapa sih kita sekarang beramal? Kan menyiapkan bekal untuk hari dimana ketika kita dipanggil oleh Allah itu kita dalam kondisi pengen yang terbaik gitu kan gak? Kita pengen ketika Allah memanggil kita tuh dalam kondisi Allah ridho gitu. Dalam kondisi lisan kita itu dimudahkan Allah mengucapkan la ilaha illallah. Kan gitu ya? Maka ya pesan beliau saya sampaikan juga kepada ibu-ibu semuanya. Ya perbanyak baca zikir ini. Perbanyak baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada yang tanya Ustazah Aziza berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Orang haid boleh nggak baca zikir ini? Boleh. Sambil Ustazah punggungku tuh Ustazah misalnya ibu-ibu yang udah senior, udah mbah-mbah gitu. Punggungku ki Ustazah lek zikir duduk yo capek, bisa nggak sambil gelelengan? Bisa. Ya. Sambil nyetir mobil Ustazah bisa nggak baca? Bisa. Ya silakan sebanyak-banyaknya. Boleh silakan. Baca ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik kita lanjut. Masya Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Apa artinya? Oh ya ibu-ibu, dan banyak ya zikir itu banyak sekali macamnya. Ini saya sebutkan satu riwayat saja yang berasal dari apa yang ada di buku Al-Wabilus Shaib. Karena nanti doa atau zikir setelah salam ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu ada banyak macamnya ya. Dan yang sahih yang ada disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang paling pendek. Baru kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Yuk kita bahas. Apa sih artinya? Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mencegah. La mani'a, tidak ada yang mencegah. Lima a'taita, apa-apa yang engkau beri. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mencegah. Lima a'taita, apa-apa yang engkau beri. Sudah? Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang engkau cegah. Wah, mantep artinya ya Allah. Saya ulangi. Ya, kayaknya ada yang bilang ulangi Us. Ya, dia ulangi. Mboten apa-apa. Allahumma artinya apa Allahumma? Ya Allah, pintar semua, Masya Allah. La mani'a, tidak ada yang bisa mani'. Apa artinya mani'? Mencegah. Lima a'taita, apa-apa yang semestinya engkau beri, gitu ya. Maksudnya gimana Us? Biar paham. Kalau Allah sudah berkehendak memberi kepada diri seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menghalangi, pasti sampai ke kita. Pasti. Ya, walaupun tetanggaku menghalangi, ya ibuku menghalangi, suamiku menghalangi, misal, westiku menghalangi, nggak bisa, tetap sampai kepada kita dengan caranya Allah. Nggak ada yang bisa mencegah. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada kita apa-apa yang Allah cegah. Ya walaupun misalnya suami kita mau ngasih sesuatu ke kita,
Tapi kalau Allah cegah, tidaklah sampai kepada kita. Pasti, berarti bukan rezeki kita, gitu ya. Jadi gampangannya, apa yang Allah belum sampaikan ke kita, ibu-ibu, berarti belum rezeki kita, gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau itu rezeki kita pasti kok sampai, pasti nggak ada yang bisa menghalangi. Allah pasti sampaikan kepada kita dengan caranya Allah, walaupun caranya harus muter-muter dulu, pasti sampai kepada kita, gitu ya. Baik. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd, ya, tidak berguna kekayaan dan kemuliaan, ya. Wala yanfa' dal jaddi, tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Maksudnya kekayaan, ya, kemuliaan tuh nggak berguna kecuali iman dan amal saleh. Minkal jad, hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Jadi yang namanya kemuliaan itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Kekayaan pun demikian. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kenapa? Karena semuanya datang dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya jangan sampai kita mengatakan itu loh. Ya, saya tuh dihormati oleh banyak orang karena saya begini-begini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita nggak punya apa-apa, semua Allah yang mendatangkan. Jadi ketika kita membaca ibu-ibu, Allahumma la mani'a lima ataita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Artinya kita sedang meyakini bahwa Allah itu kalau sudah memberi maka pasti sampai kepada kita, nggak ada yang bisa mencegah, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kalau mau mencegah tidak ada yang bisa memberi kepada kita, ya. Serta kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengagungkan Allah lagi, ya. Baik. Insyaallah kita belajar satu halaman ya Ibu-ibu. Kemudian wa fi sahih Muslim, disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah ibni Zubair, dari Abdullah ibnu Zubair. Ada yang kenal Abdullah ibnu Zubair ibu-ibu? Ada yang kenal? Siapa Abdullah ibnu Zubair? Anaknya, putranya Asma. Tuh, Asma suaminya namanya Zubair. Anaknya namanya Abdullah ibnu Zubair. Ya, Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, makanya di sini anhuma. Humanya kepada Abdullah putranya Zubair dan kepada Zubair. Karena yang sahabat senior, maksudnya sahabat yang besar itu di bapaknya di Zubair. Ya, Abdullah ini sahabat junior, Abdullah ibnu Zubair. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubura kulla salatin hina yusallimu biha ula'il kalimat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Masya Allah, panjang sekali ya. Baik, yuk kita bedah sedikit-sedikit. Yang sudah dibedah, tidak usah dibedah lagi ya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tadi sudah kan? Oke, kita lanjut. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali datang dari Allah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau lagi lemes gitu ya, kita pengen kekuatan, kita baca zikir boleh. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, setelah selesai sholat juga kita baca la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian wala la ilaha illallah tadi sudah, wala na'budu illa iyyah. Tidak ada yang kita sembah kecuali kepada Allah. Tadi sudah ya, ini bagian dari an-nafyun. Lahun ni'matu wa lahul fadl. Nikmat, keutamaan semua ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walahus sana'ul hasan, pujian-pujian yang baik juga kita tunjukkan kepada Allah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita berikrar bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang kafir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul hamdu wa huwa wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Masya Allah. Dari sini ibu-ibu kita bisa belajar, ya, dari zikir yang panjang ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Ya, kita lagi berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mengikrarkan bahwa tidak ada kemuliaan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang setelahnya ibu-ibu, setelahnya ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami betul, tapi sebenarnya maknanya hampir sama. Ya, kita baca aja ya, karena ini biar rampung satu judul. Baik. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa kabbara Allah 33 wa hamidallahu 33 wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mislu zabadil bahr. Allahu akbar. Bu, gini. Kita habis sholat kita diperintahkan tadi baca dzikir tadi ya. Kemudian tambahan baca dzikir tasbih berapa kali? 33 kali. Kemudian apa lagi di sini? Takbir berapa kali? 33 kali. Kabbaro. Nanti ada lagi di sini. Hamidallah dan tahmid 33 kali. Baru setelah itu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh enggak Ustazah tasbih dulu, baru tahmid, baru takbir? Boleh. Kalau di sini disebutkan hadisnya riwayatnya tasbih dulu, takbir baru tahmid. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan tasbih dulu, baru tahmid, baru takbir. Yang terpenting ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa yang membaca ini di setiap selesai dari salat, selesai dari salam, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh angkat tangan ibu-ibu yang nggak punya dosa? Ada nggak? Nanti dikasih hadiah. Ada yang nggak punya dosa? Nah, semua kita berdosa. Ya saya pun nggak mau ikut angkat tangan karena saya pernah melakukan dosa. Ya banyak bahkannya mungkin dosanya lebih banyak dari ibu-ibu. Maka barang siapa yang ingin diampuni dosanya oleh Allah, walaupun ya sebanyak buih di lautan, baca, ya langgengkan zikir ini. Habis salat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baik, wa fis sunan an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khislatan aw khallatan la yuhafidhu alaihima 'abd muslim illa dakhala al-jannah huma yasir wa man ya'malu biha qalil yusabbihu Allah fi duburi kulli salatin 10 wa yahmaduhu 10 wa yukabbiruhu 10 fadzalika 50 wa 100 bil lisan wa 1500 fil mizan wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'ihi wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33 fadzalika 100 bil lisan wa alafa fil mizan qala wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha bi yadihi. Qalu ya Rasulullah kaifa huma yasir wa man ya'malu bihima qalil. Qala ya'ti ahadukum ya'ni asy-syaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqul wa ya'tihi fi salatihi fayudzakiru hajatahu qabla an yaquliha. Masya Allah. Gini ibu-ibu ceritanya. Ini panjang hadisnya. Begini. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca zikir subhanallah tadi, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir.
ketika selesai sholat atau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur, maka ini akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Masalahnya Rasulullah berkata, zikir ini yasir. Yasir itu artinya adalah mudah diucapkan. Di sebelum tidur kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu mudah diucapkan di lisan. Tapi kata Rasulullah SAW, banyak orang yang akhirnya nggak mau baca, qalil, jadi sedikit yang baca. Terus sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah? Katanya zikirnya mudah, tapi kok sedikit yang baca? Kata Rasulullah, karena banyak manusia atau hamba Allah yang kena jebakannya syaitan. Kok bisa? Ya sebelum baca subhanallah, sebelum baca alhamdulillah, sebelum baca Allahu Akbar, syaitan ngingetin sesuatu. Ada nggak ibu-ibu? Lagi enak-enak habis sholat ya, baru baca subhanallah, subhanallah, ya Allah, HP ku udah penuh. Lagi dicas gitu ya. Baru baca subhanallah sudah 33 kali, terus alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, komporku belum dimatiin. Itu kerjaan setan itu. Diingatkan dengan sesuatu ya. Atau misalnya udah baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, baru baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus HP-nya bunyi ting 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 ting. Closingan. Sama setan diingatkan sesuatu. Akhirnya jadi sempurna nggak bacanya? Enggak, bubar wassalam ya. Padahal tadi kalau baca sampai sempurna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka keutamaannya dosanya diampuni. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita, kalau kita selesai baca ini, maka Masya Allah amal soleh kita ini akan memberatkan di timbangan kita ya. Kemudian kata Rasulullah, banyak juga orang yang belum baca zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ketika mau tidur sama setan disuruh udah tidur duluan gitu. Maksudnya udah kan ada ya orang apa tuh namanya? Pelor, nempel, molor gitu ya. Oh iya. Kan ada tuh yang dia belum baca doa mau tidur aja udah tidur ya. Itu Masya Allah nikmat itu orang-orang kayak gitu tuh. Ya. Kenapa? Karena ada hamba Allah yang mau tidur aja bingung. Ya, sudah hadap kanan nggak tidur, ngadep kiri nggak tidur, udah wudu, udah sholat witir ya. Ya, bahkan ada yang jamaah tuh yang bilang ke saya, Ustazah ternyata ya nikmat ya bisa tidur cepat itu nikmat lah. Kenapa? Ya ternyata di Sarjito itu ada loh, ya klinik buat yang nggak bisa tidur. Berarti nggak bisa tidur ini penyakit, gimana? Ya, jadi ibu-ibu, nah ini tambah syukur lagi nih sama Allah. Kalau panjenengan termasuk pelor tadi apa jenengnya? Itu disyukuri, alhamdulillah gitu ya. Sampai karena saking cepatnya tidur, suaminya belum tidur udah tidur duluan. Padahal kan biasanya suami duluan yang tidur ya, baru kita. Ya, ibu-ibu itu bangun sebelum mata suami apa bu? Sebelum mata suami bangun, dia melek, ya tidur. Ketika mata suami sudah tidur ya. Biasanya kan gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang Masya Allah tidur langsung makler gitu ya, itu Masya Allah deh ya, bersyukur sama Allah. Kalau kita tidur tanpa meminum pil terlebih dahulu, obat terlebih dahulu, itu juga nikmat ibu-ibu, disyukuri, alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak orang di sana, di Sarjito ya, terutama tadi yang kata jamaah ya, beliau antar ya ibu beliau dirawat di Sarjito, terus beliau baca, loh ada klinik ya, klinik yang merawat orang-orang yang nggak bisa tidur gitu ya. Jadi tidur itu bagian dari nikmat, tapi yo jangan banyak-banyak tidurnya ya. Baik. Nah, kemudian wa fi sunan an Uqbah ibni Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidhataini dubur kulli shalah. Oke. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendaknya ya bagi kita ketika selesai sholat juga bisa ditambahkan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ya. Wa fin Nasa'il Kabir an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi aqiba kulli salat lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamut wa ya'ni lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa al maut. Subhanallah. Ibu-ibu, sebelum kita bangun dari zikir setelah sholat, maka hendaknya kita juga baca ayat kursi
Ingat ya, baca ayat kursi. Jadi ayat kursi ini ibu-ibu bisa kita baca setelah kita selesai membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ada zikir yang tidak disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, boleh ditambahkan. Apa zikirnya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, barang siapa yang membaca doa ini setelah salat fardu, ya, maka ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca, boleh ya. Ini hadisnya sahih. Baik. Jadi gimana urutannya? Urutannya ibu-ibu, pertama istighfar. Boleh ya, saya rangkum lagi. Istighfar 3 kali, baru kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Baru kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setelah itu baca ayat kursi, terus baca, boleh juga baca qul huwallahu ahad, kemudian al-falaq. Baru kita baca subhanallah, 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 atau diakhirkan juga boleh. Ya, baca subhanallah dikedepankan dulu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, akbar, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baru kemudian baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas. Panjang ya. Jadi bisa setengah jam sendiri tuh sebenarnya. Kalau kita baca zikir setelah salat. Ya. Kalau lagi cepat-cepat ustazah ya bisa mungkin 15 menit lah. Tapi tidak dengan tadabbur ya. Cepat-cepat subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, bubrah semua. Ya. Kenapa? Karena zikir itu bukan dari lisan, ibu-ibu. Ingat ya. Setiap zikir yang kita ucapkan itu bukan dinilai oleh Allah tuh bukan dari lisan aja, tapi dari hadirnya hati. Kalau lisannya udah fasih banget sampai la ilaha illallah wahdahu misalnya gitu ya. Tapi kalau hatinya nggak hadir, ya maka belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu ibu-ibu harus bisa menghadirkan hati. Ya. Kemarin ada yang tanya tuh ke saya, "Ya Ustazah, boleh nggak zikir sambil masak?" Zikir sambil macam-macam. Ya kalau bisa menghadirkan hati monggo. Tapi kan ya namanya perempuan multi talenta, multitasking gitu ya. Semua kalau laki-laki saya kira nggak bisa. Ya, dengan harus zikir terus harus ingat gitu ya. Wallahu taala alam, perempuan sambil sambil jemput anak gitu sambil zikir la ilaha illallah wallahu taala alam. Ya, ada tipe yang bisa menghadirkan hati, ada yang nggak bisa menghadirkan hati. Maka pilih waktu ketika kita berzikir, hadirkan hati kita. Karena gini ibu-ibu, karena Allah itu akan menilai kita sesuai dengan kehusyuan kita. Jadi zikir itu perlu khusyuk, salat itu perlu khusyuk, berdoa itu perlu khusyuk. Bukankah tadi ketika kita minta sama Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu doa. Bukankah ketika kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu doa. Maka perlu khusyuk, menghadirkan hati. Subhanallah ya akhwat, subhanallah. Hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik ketika salat mampu menghadirkan hati khusyuk, ketika berzikir Allah mampukan untuk menghadirkan hati, habis salat tuh jiwanya tenang. Betul. Ya, habis salat tuh rasanya tuh yang tadinya ingat dolar naik sekian sama Allah dilupakan. Ya, bahkan mungkin langsung ingat dengan kematian. Ya Allah, dosaku ya Allah banyak banget gitu ya. Ya Allah, ya saya kalau meninggal dunia belum siap ya Allah. Lebih tenang. Ya. Jadi jangan kira ibu-ibu kalau ada yang bertanya ke saya, Ustazah, kok ada orang habis sholat malah ngos-ngosan, ya berarti ada yang salah.
Ya. Kok ada orang habis sholat malah misalnya apa? Malah nggak ingat Allah. Nah, itu berarti ada yang salah. Ya. Di mana salahnya? Apakah di bacaannya? Bukan. Biasanya kesalahan, kekeliruannya ada dalam kehusyuannya. Ya, jadi penting bagi kita ibu-ibu, teman-teman semuanya untuk menghadirkan hati dirasa. Yang namanya sholat, doa, zikir itu kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastikan momen ini momen yang bisa kita rasakan. Jadi kalau mungkin dalam ilmu psikolog itu ada pernah dengar ya, apa-apa tuh ya dirasa, apa ya bahasanya? Ada kan ya kayak gitu. Feel gitu ya. Ada perasaan, ada rasa. Sholat juga harus punya rasa. Iman itu punya rasa, lezat. Orang baca Quran itu ada rasanya, lezat. Ya, kalau ada orang habis baca Quran, ya dia nggak merasakan apa-apa dalam dirinya, berarti ada yang salah. Kalau ada orang habis salat nggak ada rasa apa-apa dalam dirinya, berarti ada yang salah. Di mana letak kekeliruannya? Biasanya ada pada kehusyuan. Ya, jadi subhanallah ibu-ibu, sebelum ilmu psikolog itu ada, sebelum ilmu-ilmu barat itu ada, ternyata Allah mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang khusyuk dalam setiap ibadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari waswas syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita yang berpisah dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah mensolihkan anak-anak keturunan kita. Semoga Allah memperbaiki pasangan-pasangan kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita kelak di dalam surga Firdaus, serta kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.